Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari waktu Yordania dan sore hari waktu Indonesia Barat kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmunya yang sangat dalam sekali dan luas sekali. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada umatnya, yang telah mengorbankan kepada umatnya jiwa dan hartanya sehingga Islam ini sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita murojaah sebentar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan yaitu apa-apa yang diwajibkan untuk kita kepada mayit, yaitu ada 4 perkara, yaitu memandikannya. Yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan mengkuburkannya. Dan hukum daripada keempat ini adalah fardu kifayah, yaitu ketika di suatu tempat sudah ada yang mewakili, maka gugurlah yang lainnya, yaitu yang lainnya itu tidak mendapatkan dosa. Tetapi sebaliknya, apabila di suatu tempat itu tidak ada satu orang pun yang mewakili untuk melaksanakan keempat ini, maka seluruh orang yang ada di tempat tersebut mendapatkan dosa. Kemudian kita juga telah membahas yang berkaitan dengan tata cara memandikan mayit. Yang memandikan mayit paling minimalnya adalah mengguyur air ke seluruh badan si mayit. Itu paling minimal sekali, yaitu meratakan air ke seluruh badan si mayit. Baik itu rambutnya, kulitnya, dan kukunya itu harus terkena semua. Itu paling minimal. Tetapi kalau mau sempurna lagi, hendaklah mencuci atau membersihkan semua kotoran yang ada di dalam perut dengan cara mengurutnya sehingga kotoran tersebut keluar dari 2 lubang kemaluan si mayit. Kemudian membersihkan kotoran yang ada di hidung, Jadi kotoran-kotoran yang ada di hidung itu dibersihkan dengan cara diistinsyak. Kemudian setelah itu mewudukannya sebagaimana wudu orang biasa. Dimulai dari tangan, ya kalau mau ngambil sunnahnya, tangan, kemudian wajah, kemudian dari ujung jari sampai siku, kemudian rambutnya, dan terakhir ada kakinya. Setelah itu seluruh badannya itu dilumuri oleh daun sidr, atau kita campurkan air ke daun sidr, atau kita campurkan daun sidr ke air, kemudian kita ratakan ke tubuh si mayat. Setelah itu baru dibilas 3 kali. Itu kalau mau mengambil sunnahnya. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang tata cara mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu baik laki-laki maupun perempuan itu alal aqal atau paling minimalnya adalah 3 helai kain kafan. Kemudian yang kalau mau sempurna khusus laki-laki itu adalah 3 helai kain kafan. Tetapi untuk perempuan sebelum dikafani adalah dipakaikan komis, yaitu komis itu adalah suatu pakaian yang dikenakan perempuan dari mulai pundak atau sesuatu yang menutupi lehernya sampai dengan kaki. Kemudian dipakaikan khimar. Khimar itu apa? Yaitu yang menutupi kepala. Kemudian dipakaikan izar, yaitu sarung yang menutupi pusar hingga kaki. Kemudian yang terakhir adalah baru dibalut dengan 2 kain kafan. Nah, totalnya adalah 3 ya. Kalau digabungkan dengan komis, khimar, dan izar. Tetapi khusus untuk orang yang mati syahid dalam peperangan, maka tidak perlu dikafani dan disolati, ya.
Tidak perlu dikafani dan dimandikan. Mohon maaf, tidak perlu dikafani dan dimandikan. Itu khusus untuk orang yang mati syahid. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang rukun-rukun daripada sholatul janazah. Rukun daripada sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Ya, niatnya sholat jenazah itu ya muqaranatun bi fi'lihi, yaitu waktu atau tempat niat itu ketika berbarengan dengan sholat jenazah. Walaupun masalah niat sholat ini ulama berbeda pendapat. Ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, yaitu dari kalangan madhab Maliki dan Hambali, berkeyakinan bahwasanya niat itu boleh sebelum melakukan amal, yaitu melakukan perbuatan dengan jarak yang sedikit. Tetapi menurut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, maka niat ini harus berbarengan dengan fiilnya, harus berbarengan dengan perilakunya. Maka kita pakai yang Imam Syafi'i ini, yaitu ketika takbiratul ihram itu diniatin untuk sholat jenazah. Nawaitu salatal janazah li hadzal mayyit. Saya niat nawaitu fardhu salatil janazah li hadzal mayyit. Saya niat kewajiban sholat jenazah untuk mayat ini. Atau kalau gampangnya saya niat wajib sholat jenazah gitu. Ya nggak usah dipersulit sih masalah niat ini. Yang penting menyebutkan niatnya, kemudian menyebutkan fardunya, kemudian menyebutkan sholat apanya. Ya, yang penting 3 itu sudah sah. Nggak perlu diributkan dan nggak perlu was-was. Terkadang ada orang yang was-was kan, sampai diulangin takbiratul ihramnya sampai 2 kali atau 3 kali, itu tidak diperlukan, harus dihindari. Yang penting sudah niat, sudah insya Allah sholatnya sah. Kemudian yang kedua, atsani arba'u takbirat, yaitu yang rukun daripada sholat jenazah adalah 4 takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram ya, 4 takbir. Yaitu salah satunya adalah takbiratul ihram. Jadi berbeda dengan halnya sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan yang kewajiban takbir itu kan cuman takbiratul ihram. Yang lainnya itu sunnah. Ya, misalkan Idul Fitri ini kita telat masbuk, maka orang yang masbuk ini nggak perlu lagi takbir sebanyak 7 kali atau di rakaat kedua 5 kali, nggak perlu. Tetapi kalau sholat jenazah ini harus takbiratul, misalkan telat 2 takbir, maka dia harus nambah 2 takbir lagi karena itu termasuk rukun. Itu bedanya sholat jenazah dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang ketiga, yang termasuk rukun daripada sholat jenazah adalah berdiri kalau dia mampu. Jadi kalau dia mampu harus berdiri, nggak boleh dengan duduk, kecuali kalau dia uzur, misalkan sedang kecelakaan sehingga dia tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan duduk sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Kemudian rukun daripada sholat jenazah yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Tentunya membaca suratul Fatihah ini setelah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kelima itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Jadi minimal salat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau sempurnanya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau innaka Hamidum Majid. Diperbolehkan imma pakai Sayyidina atau enggak pakai juga tidak dipermasalahkan. Ini memang khilaf daripada ulama, terserah mau pilih yang pakai Sayyidina atau yang tidak pakai Sayyidina, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menyalahkan. Bagi orang yang pakai Sayyidina, menyalahkan orang yang enggak pakai Sayyidina. Bagi orang yang enggak pakai Sayyidina, menyalahkan orang yang pakai Sayyidina, padahal dua-duanya itu punya dalil. Dua-duanya itu ada dalilnya semuanya dan boleh diamalkan. Tentunya harus pilih salah satu ya. Kan repot kalau misalkan kita amalkan dua-duanya dalam satu sholat, kan juga repot. Jadi harus kita pilih salah satunya. Kemudian syarat rukun sholat jenazah yang keenam adalah mendoakan mayit setelah
takbir yang ketiga. Jadi setelah takbir ketiga itu minimal sekali mendoakan si mayat, Allahumma arhamhu. Kalau mau kamil atau mau lengkapnya, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu dan seterusnya. Masih banyak sekali doa-doanya. Kalau mayatnya ini adalah seorang perempuan, maka tinggal diganti dari domir huwa menjadi domir hiya. Allahumma ufillah warhamha wa'afiha wa'afu anha dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, rukun daripada sholat jenazah, yang terakhir ada assalam, yaitu salam. Aqallul salam atau paling sedikit salam itu assalamualaikum. Tetapi kalau mau mendapatkan sunnahnya, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih sempurna. Tetapi assalamualaikum itu sudah sah sholatnya. Kemudian kemarin juga, kemarin kita telah membahas tentang itu ya. Nah, pada waktu ini, insya Allah, pada hari ini kita akan membahas dan melanjutkan yang berkenaan dengan faslun, qala al-muallif, qala al-syekh al-al'amah, al-alim al-fadil, Salim bin Sumer al-Hadrami rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain, faslun fi dafnil mayyit, yaitu yang berkenaan dengan menguburkan mayyit. Aqallut dafni, yang paling sedikit minimal daripada menguburkan mayat itu adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba, yaitu lubang yang mana lubang tersebut itu bisa menyembunyikan bau bangkai mayit dan bisa menjaga baunya atau bisa menjaga mayit tersebut dari serangan binatang buas. Jadi minimal sekali ya, mau cuman setengah meter itu diperbolehkan asalkan baunya itu enggak terbau sampai luar gitu. Tetapi kalau misalkan baru setengah meter langsung dikuburkan, kok tiba-tiba besoknya udah ada baunya, maka harus digali lagi, harus digali yang lebih dalam lagi sehingga bau bangkai tersebut tidak kemana-mana gitu. Nah ini paling minimalnya ya, paling minimalnya itu paling tidak kira-kira bangkainya itu tidak sampai terbau sampai luar dan terjaga daripada serangan binatang buas. Itu paling minimal sekali. Tetapi kalau mau ngambil sunnahnya, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna adalah qomatun, yaitu lubangnya itu setinggi orang normal. Jadi kalau orang normal masuk kuburan itu pas setinggi orang normal. Berapa sih orang normal itu ya? Rata-ratanya tingginya adalah 165 cm ya. Kalau kita ambil dibulatkan rata-ratanya adalah kalau orang Indonesia 165 cm. Itu tingginya orang normal. Wabas totun ditambah 1 jengkal. Satu jengkal itu segini. Nah, 1 jengkal itu segini kan. Berarti tingginya tingginya orang normal itu ditambah 1 jengkal. Nah itu yang kalau mau lebih sempurna menggali lubang daripada mayit. Nah gimana kalau lebih dalam daripada itu, maka lebih baik lagi, lebih dalam lebih baik, tetapi jangan terlalu dalam-dalam sehingga orang yang menguburkan itu, orang yang menaruh jenazahnya di kuburan itu nggak bisa kembali lagi ke atas, kan repot. Jadi ya paling tidak itulah tinggi 165 cm ditambah 1 jengkal, itu udah paling sempurna. Kemudian wa yudha'u khadduhu 'ala turabi, dan menaruh pipinya itu di atas tanah. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati, dan diwajibkan menghadapkan badannya, seluruh badannya dari ujung rambut hingga ujung kaki itu menghadapkan ke kiblat. Lah bagaimana menghadapkan ke kiblat? Jadi misalkan di Indonesia saja kita ambil gampangnya, kalau di Yordania ini kiblatnya itu arah ke selatan. Ini malah susah ya. Jadi kita ambil gampangnya saja. Kalau di Indonesia kiblatnya adalah ke arah barat. Ke arah barat agak miring ke kanan. Jadi kalau ke arah barat kan kita malah menghadapnya ke Mesir, ke Afrika kan. Jadi kiblat di Indonesia itu ke arah barat, agak miring ke kanan, yaitu arah kiblatnya orang Indonesia. Ambil gampang saya arah barat. Nah, bagaimana posisi daripada mayit? Maka posisi kepalanya mayit itu apakah di utara, apakah di selatan? Maka posisi
yang dianjurkan daripada mayit itu adalah posisinya di arah utara. Sehingga ketika si mayit itu dikuburkan, arah kepalanya itu di arah utara, kemudian kakinya di arah selatan, sehingga mayit itu bisa diarahkan ke arah kiblat, yaitu diarahkan ke arah sebelah kanan. Kan disunahkan mayit itu ditidurkan atau pipinya itu ditempelkan ke tanah dengan pipi yang sebelah kanan, yaitu seluruh badannya itu diarahkan ke kanan. Lah, arah kanan ini adalah arah kiblat. Nah, seperti itu, biar gampangannya seperti itu. Kalau arah kanan kiblat berarti arah ke barat, berarti kepalanya di arah utara, kemudian kakinya di arah selatan. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan dibalik? Misalkan kepalanya di arah selatan, kakinya di arah utara, maka diperbolehkan juga, cuman nggak mendapatkan pahala, yaitu menghadap ke kanan itu. Malah kan kalau misalkan mukanya mayat itu di arah selatan, kemudian kakinya di arah utara, itu kan berarti menghadap ke kiri kan, kiblatnya kan di arah kiri, maka diperbolehkan juga, tetapi tidak dianjurkan. Dianjurkannya kepalanya mayat di utara, kemudian kakinya mayat di selatan, sehingga bisa menghadap ke kanan, dan kanan itu adalah arah kiblat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin. Diperbolehkan menggali kuburan mayit itu untuk 4 perkara. Nah, hukum daripada menggali kuburan itu, hukum asalnya itu adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Tetapi diperbolehkan, ada pengecualian di sini. Diperbolehkan atas 4 perkara ini. Yang pertama adalah lil ghusli idza lam yataghayyar. Lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk memandikan mayit apabila belum berubah mayit tersebut. Jadi misalkan di suatu tempat ada orang yang meninggal, kemudian di tempat tersebut tuh nggak ada orang yang paham tata cara memandikan mayit, sehingga langsung saja dikuburkan. Karena apa? Nggak tahu tata cara memandikan mayit, nggak tahu juga tata cara mengkafani, nggak tahu juga tata cara mensolati, maka langsung saja dikuburkan. Lah, tiba-tiba besoknya ada laporan, ada seorang warga ngelapor ke kiai misalkan di kampung sebelah atau di kota sebelah, ngelapor, Pak Yai, di kampung saya ada mayit nih, dia nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak juga disolati, langsung dikuburkan. Ini bagaimana, Yai? Nah, maka kiainya langsung menghampiri warga dan minta ditunjukkan kuburannya. Nah, pada saat itu kiai menyuruh untuk menggalinya. Lalu kiai tersebut itu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati. Nah, itu penggalian tersebut karena ada uzur, yaitu uzurnya adalah untuk memandikan, karena mayatnya itu belum dimandikan, maka diperbolehkan menggali kuburan. Itu yang pertama. Tetapi kalau mayatnya itu sudah rusak, misalkan sudah 1 pekan baru digali, itu tidak ketika digali itu sudah dalam keadaan tinggal tulang belulang, misalkan mayatnya sudah tidak utuh lagi, maka tidak perlu dimandikan lagi, langsung saja ditutup kembali. Nggak perlu dimandikan lagi, disolati maupun dikafani. Langsung saja. Itu yang pertama. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Kemudian yang kedua, wali taujihihi ilal kiblati, dan menghadapkan mayit ke arah kiblat. Jadi menghadapkan ke kiblat ini masalah yang wajib ya bagi mayit, bukan sunnah, tetapi diwajibkan. Maka ketika mayat itu belum menghadap kiblat, diwajibkan untuk digali kembali dan menghadapkan ke arah kiblat. Walil mali idza dufina ma'ahu, dan untuk harta ketika dikuburkan bersama mayit. Misalkan si mayat ini punya harta, misalkan dia pakai gelang atau pakai cincin yang belum dilepas. Misalkan ahli warisnya ketika memandikan lupa tidak melepas harta warisan tersebut, kemudian langsung dikuburkan. Setelah
Setelah itu ahli warisnya ini ingat, wah kayaknya ini ada perhiasan yang ikut dikuburkan, maka diperbolehkan untuk digali karena hak si waris, hak ahli waris untuk membagikan harta warisannya. Itu tidak dipermasalahkan. Kemudian walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Dan untuk seorang wanita ketika ia hamil, seorang wanita itu dikuburkan bersamaan dengan janinnya, dan janinnya ini kemungkinan masih hidup. Kita ambil contoh misalkan ada seorang dokter, dia ahli inilah apa namanya ya ahli kedokteran gitulah. Nah, ketika ada pasien yang hamil dan pasiennya itu meninggal dan dilihat di dalam perut pasien tersebut itu masih ada janin yang masih hidup. Nah, qadarullah. Ternyata pasien tersebut istrinya dokter. Kemudian dokter ini langsung pingsan, nggak sadarkan diri sampai mungkin sehari full. Nah, daripada menunggu sehari, maka ada orang lain nih mengurus jenazah perempuan tersebut. Diurusin, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Setelah sehari, dokter ini sebagai suaminya si mayat perempuan ini, dia sadar dan dia bertanya, mana orang jenazah ini mana gitu. Udah dikuburkan, dokter. Loh, saya itu masih melihat bahwasanya saya masih merasakan dan melihat di dalam perut ibu tersebut, dalam perut istri saya maksudnya, itu masih ada bayi yang masih hidup itu. Jadi amkanat hayatuhu, masih memungkinkan untuk hidup. Masih ada tanda-tanda kehidupan, maka diperbolehkan menggali kuburan tersebut karena ada uzur. Kalau misalkan bayi tersebut masih hidup, maka wajib dia dikeluarin dari perut ibunya, lalu baru ibunya dikembalikan ke liang lahat dan ditutup kembali. Tetapi kalau bayinya sudah meninggal, ya sudah dikuburkan bersama ibunya gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan al-isti'anah. Faslun fi hukmil isti'anah. Fi hukmil isti'anati. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Jadi kita tambahkan sedikit yang tadi ya. Jadi misalkan qadarullah, si mayat ini dikuburkan di tanah orang lain, atau kain kafannya itu punya orang lain. Nah, orang lainnya itu menuntut, maksudnya jangan dikuburkan di tanah kami gitu, harus digali. Atau orang lain ini menuntut untuk kain kafannya supaya dikembalikan dan lain sebagainya. Ya harus dikembalikan, kain kafannya harus digali kembali, kain kafannya dikembalikan, kemudian ganti kain kafan baru, yang mana kain kafan itu ya punya dia sendiri atau dibelikan iuran dari orang-orang warga tersebut kalau misalkan si mayat ini nggak punya harta waris, karena itu haknya orang tersebut. Jadi kan nggak mungkin sih ya, nggak mungkin masa cuman kain kafan doang dipermasalahkan, kan nggak mungkin. Biasanya dipermasalahkan itu tanah. Kalau tanah kan memang ini ya untuk pertanian dan yang sebagainya, kan nggak mungkin kalau kuburan dipakai lahan pertanian. Nah itu. Atau misalkan mayat itu punya gigi emas, misalkan punya gigi emas, dan ahli warisnya itu pengen mengambil gigi emas tersebut, nggak apa-apa, diperbolehkan menggalinya. Tetapi kan dianjurkan dibiarin saja kan, itu kan karena gigi itu kan nyatu sama si mayat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Al-isti'anah itu artinya adalah meminta pertolongan. Maksudnya meminta pertolongan di sini adalah meminta pertolongan untuk diwudukan atau untuk dimandikan, yaitu dalam hal ini dimandikan wajib maksudnya. Ya, ini ada 4 perkara. Maksudnya 4 perkara di sini adalah 4 hukum. Di hukumnya ada 4. Jadi di beberapa qadhiyah atau beberapa perkara itu yang mana hukum itu tidak hanya satu. Misalkan
hukum nikah. Apa itu hukum nikah? Hukum nikah, asalnya hukum nikah itu adalah sunnah. Tetapi dalam dalam keadaan yang lainnya, hukum nikah itu bisa jadi 5. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, diperbolehkan, tergantung keadaannya. Nah, sama seperti meminta tolong untuk diwudukan atau dimandikan, ini juga ada 4 hukum. Tergantung keadaannya. Yang pertama adalah mubahatun, diperbolehkan. Wa khilaful aula, yaitu khilaful aula ini sama dengan mubah. Ya, nanti mubah itu apa sih? Apa pengertian mubah? Mubah itu baik dikerjakan maupun ditinggalkan itu sama saja, tidak mendapatkan pahala maupun tidak mendapatkan dosa. Itu artinya mubah, diperbolehkan. Nah, saya ulangi, mubah itu adalah mau dikerjakan, mau ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa, tidak pula mendapatkan pahala. Sedangkan khilaful aula sama seperti mubah, mau dikerjakan, mau ditinggalkan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Tetapi ditinggalkan itu lebih utama. Itu namanya khilaful aula. Tapi walaupun ditinggalkan itu juga nggak mendapatkan apa-apa. Nah, kan sama dengan mubah. Wa makruhatun. Nah, bisa jadi juga makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu dikerjakan tidak mendapatkan dosa maupun pahala. Kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala, itu makruh. Nah, khilaful aula ini antara mubah dan makruh, di pertengahan ya. Khilaful aula itu tengah-tengah antara mubah dan makruh. Kemudian yang terakhir adalah wajibatun. Wajib hukumnya meminta tolong untuk diwudukan atau dimandikan. Kapan itu? Kapan itu diperbolehkan atau khilaful aula, dimakruhkan atau diwajibkan meminta tolong untuk bersuci? Itu kapan? Fal mubahatu hiya takribul ma'i. Ya, diperbolehkan meminta tolong untuk bersuci itu yaitu minta dibawakan air. Takribul ma'i itu minta didekatkan air, maksudnya minta dibawakan air. Misalkan seorang ayah meminta tolong ke anaknya, tolong nak ambilkan segayung air biar bapak bisa wudhu. Dibawakan sama anaknya. Tapi bapaknya wudhu sendiri, cuman hanya dibawakan saja. Kemudian wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi, yaitu hukumnya itu khilaful aula. Bagaimana? Yaitu menyiramkan air sebagaimana orang yang wudhu. Ya, misalkan contohnya tadi ada seorang ayah menyuruh anaknya untuk membawakan satu gayung air kemudian menyiramkan. Jadi bapaknya ini nggak wudhu sendiri, yang nyiramkan itu anaknya. Bapaknya tinggal wudhu, yang nyiramin anaknya. Itu boleh-boleh saja, tetapi ditinggalkan itu lebih utama. Artinya bapaknya ini lebih baik wudhu sendiri, gayungnya di bawah sendiri. Itu gampangannya seperti itu. Contoh gampangnya seperti itu. Kemudian wal makruhatun hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Dimakruhkan ketika apa? Ketika memandikan tubuhnya, ya. Misalkan ada anak SD kelas 3, itu kan dia udah bisa mandi sendiri, anak kelas 3. Tapi minta dimandikan ibunya. Bukan, kebalikan. Tapi ibunya ini inisiatif untuk memandikan anaknya, mungkin saking sayangnya ya. Nah, ini makruh hukumnya. Dikerjakan ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, tetapi ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Karena apa? Karena anak tersebut itu sudah bisa mandi sendiri gitu. Sudah bisa mandi sendiri. Itu contoh gampangnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan masih bayi, itu kan perlu atau sudah berumur 2 tahun tetapi belum bisa mandi sendiri, pengen dimandikan orang tuanya. Itu ya wajib bagi orang tua untuk memandikan, karena itu sudah kewajiban mendidik anaknya. Tapi kalau udah kelas 3 SD, 4 SD itu kan udah bisa mandi sendiri kan, nggak perlu dimandikan, maka hukumnya makruh. Atau suami memandikan istrinya, dalam hal ini mandi wajib ya, dalam ini mandi wajib. Kalau contoh anak kelas 3 tadi, ya contoh yang batil lah, contoh yang batal. Kenapa? Karena kalau mandi biasa boleh-boleh saja, ini dalam hal ini mandi wajib. Ya, gampangannya ketika mohon maaf
istri itu sedang janabah, dia suaminya inisiatif memandikan istrinya, itu hukumnya makruh. Diperbolehkan, mau dikerjakan, nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapat dosa ataupun tidak mendapatkan pahala, tetapi makruh. Ditinggalkan itu lebih utama. Ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Wal wajibatu hiya lil maridi 'indal ajzi. Lah, ada saatnya diwajibkan seseorang itu meminta tolong untuk bersuci. Ketika apa? Ketika sakit, dan sakitnya itu sangat lemah. Dia nggak bisa bangun lagi. Itu kan sakit parah itu kan. Sehingga dia tidak bisa bangun pun susah. Mau duduk pun susah. Maka dalam hal ini wajib dia meminta tolong untuk diwudukan atau ditayamumkan. Kalau dimandikan kan mustahil. Orang yang sakit kan nggak boleh dimandikan kan. Malah sakitnya itu malah lebih parah lagi. Pertemuan kita sampai ini dulu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab zakat, dan insya Allah kita akan hataman. Jadi setelah bab zakat ini ya, kita jelaskan semuanya, selesai baru kita simaan. Maksudnya simaan itu nanti saya bacakan dari bab usuluddin, bab akidah sampai bab zakat, sehingga nanti supaya mendapatkan ijazahnya. Nah setelah itu pekan selanjutnya kita lanjutkan bab puasa. Bab puasa ini bukan karyanya Syekh Salim bin Sumaid, tapi karyanya Imam Nawawi Al-Jawi. Beliau menambahkan. Kita bahas itu. Nah nanti bab hajinya insya Allah kita ambilkan di matan takrib atau matan Abi Syuja insya Allah ta'ala. Kita cukupkan sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih ada sisa 3 menit setengah, dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya.